Hai, Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri metodologi untuk instruktur junior KKNI kualifikasi 3. Pada video materi ini, kita akan mempelajari tentang menilai kemajuan kompetensi peserta secara individu. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten sebagai instruktur diharapkan dapat 1. Memberikan informasi tentang proses penilaian. Yang kedua, menyusun rencana penilaian kemajuan kompetensi. Yang ketiga, menghimpun dan menyusun hasil penilaian belajar. Dan yang keempat, membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik. Penilaian dilakukan untuk mengukur dengan cara mengumpulkan bukti-bukti capaian kompetensi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Proses penilaian harus direncanakan dengan format penilaian, karena penilaian akan dilakukan seperti berikut ini. Yang pertama, berkelanjutan di dalam periode proses pembelajaran atau biasa disebut sebagai penilaian formatif. Yang kedua, dan penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran atau biasa disebut sebagai penilaian sumatif. Penilaian formatif biasanya mengukur capaian unit kompetensi beserta kriterianya. Sementara penilaian sumatif mengukur seluruh elemen kompetensi. Perencanaan penilaian minimal berisi 2 unsur, antara lain tujuan penilaian dan pedoman penilaian. Tujuan penilaian merupakan rumusan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kompetensi peserta pelatihan. Sedangkan pedoman penilaian merupakan rumusan yang berisi prosedur atau langkah-langkah penilaian atau evaluasi. Pedoman penilaian antara lain menetapkan alat, metode, pelaksanaan, cara scoring, hasil scoring, dan laporan hasil penilaian termasuk di dalamnya proses remedial yang bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kompetensi. Langkah awal dalam melakukan perencanaan adalah mendalami proses penilaian dari program dengan cara menginventarisasi tujuan pembelajaran khusus atau capaian unit kompetensi dan membuat matriks pemilihan bentuk tes yang sesuai untuk mengukur capaian unit kompetensi tersebut. Alat dan metode tes yang sesuai untuk mengukur kemampuan peserta ditentukan sesuai dengan kriteria ujuk kerja yang diharapkan. Jika kriteria ujuk kerja memperlihatkan penguasaan pengetahuan, dapat dilakukan penilaian dengan metode tes tertulis dan atau menggunakan metode tes lisan dengan wawancara. Jika kriteria ujuk kerja memperlihatkan penguasaan keterampilan, maka dapat dilakukan penilaian dengan metode tes simulasi dengan aktivitas praktek, daftar, cek, studi kasus, dan lainnya. Jika kriteria unjuk kerja memperlihatkan penguasaan sikap, maka dapat dilakukan penilaian dengan metode observasi. Alat tes untuk mengukur pengetahuan beraneka macam. Anda bisa memilih berbagai alat tes dengan kelebihan dan kekurangannya. Alat tes yang bisa dipilih antara lain tes benar salah, tes menjodohkan, tes pilihan ganda, tes melengkapi, bahkan tes esai. Jika metode dan alat sudah ditentukan, maka selanjutnya menentukan bobot seperti digambarkan pada contoh sebagai berikut. Semua data hasil evaluasi dengan berbagai alat dikumpulkan untuk kemudian dinilai. Pedoman penilaian dapat merujuk pada rumus sebagai berikut. Perhitungan dan pemberian nilai dilakukan secara objektif dengan standar penilaian yang sudah direncanakan di awal. Hindari melihat nama peserta saat proses penilaian berlangsung, karena itu tidak objektif. Keputusan penilaian dilakukan berdasarkan data hasil penilaian. Dalam perencanaan, Sobat Kompeten seharusnya sudah bisa menentukan rentang scoring beserta indikator hasil scoring. Berdasarkan rentang nilai tertentu, peserta dikategorikan kompeten, belum kompeten, perlu program remedial atau perlu program pengayaan. Penilaian disertai umpan balik yang berisi informasi mengenai kemajuan
ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Umpan balik ini berfungsi untuk mengingatkan tujuan pelatihan yang belum tercapai agar terjadi fungsi perbaikan strategi belajar. Fungsi pengujian pembelajaran, fungsi komunikasi pembelajaran, fungsi motivasional, dan fungsi informasional. Menilai kemajuan kompetensi peserta secara individu dilakukan di akhir proses pelatihan kerja. Karena dengan perencanaan yang baik, proses ini dapat dilakukan dengan terarah sesuai dengan harapan mengukur kompetensi yang diharapkan oleh peserta pelatihan. Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, sobat kompeten menjadi mengerti cara menilai kemajuan kompetensi peserta secara individu. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Salam kompeten.